Apabila ada orang yang menukar cincin emas 3 gram milik lama dengan cincin emas 3 gram yang baru di sebuah toko emas, kemudian harus membayar sejumlah 100.000 riba atau tidak? Jawabannya riba, dan ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Terus gimana kalau mau upgrade cincin? Kalau mau upgrade, yang lama dijual dulu, dapat duit, sudah, setelah itu beli lagi yang baru. Ini boleh, dan di situ tidak ada unsur riba. Harus dijual dulu. Tidak boleh ada tukar tambah dalam cincin emas yang beratnya sama. Bagaimana jenis dagang yang ada cashback-nya? Boleh atau tidak? Cashback ini sebenarnya di situ memungkinkan ada 2 harga dalam jual beli. Kalau di situ pakai syarat ya, pakai syarat yang belum tentu bisa dipenuhi. Misalnya begini, kalau Anda bisa lunas dalam waktu 6 bulan, nanti ada cashback 10%. Lunas dalam waktu 6 bulan, jelas atau tidak jelas? Tidak jelas, Pak. Dia dikasih, kalau bayar setahun harganya 1 juta. Kalau lunas dalam waktu 6 bulan, harganya saya kasih cashback 200.000. Terus dia ambil, ya sudah saya ambil barang itu. Kemudian dia bawa pulang. Nggak ada yang bisa jamin apakah nanti dia dapat rezeki sehingga bisa lunas 6 bulan, atau mungkin dia rezekinya kurang sehingga lunasnya setahun. Jadinya di situ ada 2 harga. Bisa jadi 800 karena ada cashback 200, atau bisa jadi 1 juta ketika dia membayar sampai lebih dari 6 bulan. Dan di sini yang dimaksud dengan 2 jual beli dalam 1 jual beli. Nah, Rasulullah SAW an bai'atin fi bai'atin. Nabi SAW melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Ini diantara bentuknya adalah jual beli yang tidak jelas harganya. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Anda pilih salah satu harga saja, ini malah boleh. Kalau 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, terus Anda pilih, pokoknya saya pilih yang 1 tahun 1 juta, nggak apa-apa. Tapi komitmen pokoknya 1 tahun 1 juta. Ini boleh. Ini 1 harga. 2 harga itu pilihan di awal, tapi begitu deal transaksi berapa harga? Ketika deal transaksi berapa harga? 1 kan? Dia milih salah satu. Dan ini jual beli kredit yang ada di tempat kita. Anda bebas saja ngasih banyak harga. Kalau tunai 500, 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, nanti 1 tahun setengah 1.200.000. Banyak sekali pilihan harga. Silahkan pilih mau yang mana. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja ngasih pilihan harga, kan boleh, Pak. Tapi harus dipilih salah satu ketika deal transaksi. Baik, saya pilih 1 tahun 1 juta. Ketika deal, dia hanya 1 harga. Ini diperbolehkan. Tapi kalau nggak jelas, nanti kalau bisa lunas lebih cepat, tak kasih murah. Ini nggak jelas. Deal transaksi, dia masih meninggalkan dua harga, antara lunas cepat atau lunas lebih lambat. Karena itu kalau cashback kasusnya seperti tadi, tidak diperbolehkan. Tapi kalau cashback, setiap Anda beli pasti dapat pengembalian, sah-sah saja, itu potongan harga ya. Jika kita terikat akad syirkah dalam bisnis, namun karena satu hal usaha tersebut bangkrut, bolehkah kita hanya mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa mengembalikan bagi hasilnya? Namanya bangkrut berarti tidak ada hasilnya. Terus apa yang dibagi? Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Tidak ada hasilnya berarti tidak ada yang dibagi. Kalau usaha itu betul-betul bangkrut, maka mudharib atau amil tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh. Yang wajib dia kembalikan modal yang tersisa. Masih ada sisa barang segini, nilainya separuh dari modal, yaitu yang dikembalikan. Sudah, selain itu bukan tanggung jawabnya.
selama dia jujur dan bukan kesalahan dia dalam mengelola usaha. Bagaimana gaji PNS yang itu kalau pemerintah ngumpulkan kan campur-campur ya. Ada dari pajak diskotik, ada pajak judi, ada pajak apalagi ya, ada hasil jual beli yang haram dan seterusnya. Dan pajak terbesar adalah pajak rokok. Berarti saya PNS makan hasil pajak rokok. Ini kebetulan PNS-nya ada di Kediri. Baik. Jadi ketika Anda bekerja di domain yang halal, di daerah yang halal, maka Anda tidak bertanggung jawab dari mana gaji yang Anda terima, tidak bertanggung jawab dari mana uang yang diterima oleh orang yang bertanggung jawab untuk gaji Anda. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bekerja atau melakukan transaksi dengan orang Yahudi, mereka tidak diminta pertanggungjawaban untuk mencari tahu apakah duit Yahudi ini dari hasil jual beli khamr, jual beli babi, atau dari hasil riba, atau dari hasil suap. Sahabat tidak bertanggung jawab dengan itu. Padahal transaksi mereka dengan orang Yahudi satu hal yang biasa. Itu bisnis yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa silam, ketika mereka masih bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu pula ketika PNS, dia bekerja untuk siapa? Untuk negara. Maka negara bertanggung jawab untuk menggajinya, dan dia tidak bertanggung jawab dari mana negara ini mendapatkan uang tadi. Yang penting hubungan dia dengan negara sah dan legal, dan disitulah yang menjadi pertanggungjawabannya. Kalau pekerjaan dia di unit yang halal, penghasilannya mubah. Tapi kalau pekerjaan dia di unit yang terlarang, penghasilannya terlarang. Wallahu a'lam. Saya beli solar di pom bensin untuk dijual. Pangkalan-pangkalan mitro apa ini? Jual beli bensin di eceran ya. Pertamini. Di situ ada peraturan jika mau beli harus ada surat dari kepala desa, kecamatan dan seterusnya. Ini sah atau tidak? Jawabannya 100% sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi aturan yang mengikat mereka, selama aturan itu tidak melanggar syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil walau kana mi'ata syartin. Semua peraturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil meskipun jumlahnya 100 aturan. Ada enggak larangan dalam Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang beli solar tidak boleh diminta surat resmi dari pemerintah. Enggak ada, enggak pernah dibahas. Karena itu boleh saja orang membuat aturan seperti itu. Apalagi jika aturan ini ditetapkan dalam rangka menertibkan mereka yang mau melakukan transaksi atau mereka yang mau menjual bahan bakar eceran. Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Karena hampir rata-rata pengusaha pasti berhubungan dengan bank. Para ulama telah menyebutkan hukum di bank, dan kita ketika atau hukum menabung di bank. Kita ketika memiliki rekening di bank itu latar belakangnya beda-beda, Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk ya biar kelihatan punya rekening, gaya-gayaan ya. Meskipun nggak pernah ada uang yang masuk. Ada yang dia punya rekening biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya. Ya. Nanti ndak
dioroti bojone. Maka ditaruh di bank. Dan macam-macam niat mereka. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal ya. Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita bayar boleh enggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box. SDB, safe deposit box di bank. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu ya. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Nah, kemudian yang ketiga ini ulama membahasnya begini. Masalahnya duit kalau sudah jatuh di tangan bank dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Bapak Ibu kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Kenapa nggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Beda kalau dia bilang ini duit dari saya, silahkan pakai modal untuk usaha. Boleh dipakai ya? Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah. Wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Nggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Duit orang dipakai kan nggak boleh. Nggak amanah ini ya. Ini salah satu contoh pelanggaran, memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka. Terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah, di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah. Kalau naruh uang di rumah, wah bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank, pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah, pencuri niteni Pak. Dia katanya nggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran pelanggaran, sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madarat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank. 15 menit lagi, masih ada banyak ya. Bagaimana kiat melunasi kredit bank sedangkan ekonomi nasional lesu dan untuk mengangsur kayaknya lama? Apa hukumnya orang yang punya kredit bank? Kredit bank pelanggaran di masa silam. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kredit bank berarti otomatis nanti kita akan ngasih riba ke bank. Dan dulu kita sudah sepakat dengan aturan adanya riba dengan bank. Karena itu mereka yang terjebak kredit dengan bank dimohon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena uang itu sudah diterima dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya prinsipnya ini. Yang penting tidak nambahi riba. Yang penting tidak nambahi riba. Sehingga
tanggung jawab kita tidak lebih berat. Karena itu hindari yang namanya penalti dan hindari penunggakan sehingga malah menaikkan bunga. Prinsipnya yang penting tidak nambahi riba. Baik penalti maupun penunggakan bunga sama-sama nambahi riba. Silahkan dicicil, diangsur setertib mungkin, yang penting tidak nambahi riba. Kalau bisa bahkan mengurangi riba. Itu prinsipnya. Saya berutang kepada seseorang dan qadarullah dia masuk penjara. Ini yang masuk penjara yang diutangi, Pak. Atau yang menghutangi ya. Yang menghutangi masuk penjara. Dalam waktu cukup lama 9 tahun. Dan saya mau mengembalikan utang HP dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah. Masya Allah. Oh, tapi di sini ya. Saya mau mengembalikan utang tapi dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah, takut terpakai. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sawah ini menjadi hak dia. Apapun kenaikan harga sawah ini menjadi hak dia. Ketika beli misalnya 100 juta, terus beli 9 tahun dia bebas dari penjara. Ketika kita mau serahkan sawah itu. Harganya kan jadi bertitel 9 kali, enggak apa-apa. Itu hak dia. Kita punya kaidah tadi ya, al-mal wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Bagaimana hukumnya KPR? KPR itu boleh atau tidak? Jadi KPR kalau di bank konvensional kita sudah tahu pasti statusnya adalah skemanya pinjam duit bayar lebih secara dicicil ya. Kalau rumah 300 juta untuk 15 tahun jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 900. Betul, 900. 700 pengalaman ya. Ada tambahan di situ. 300 jadi 700, 15 tahun. Baik, ini 400 jutanya riba ya, riba. Riba kalau 400 juta itu ngitung dosanya gimana, Pak? Bukan tanggung jawab kita ngitung dosanya, yang kita takutkan adalah dosanya ya. Terus bagaimana kalau di bank syariah? Kalau di bank syariah, KPR di bank syariah itu, nah ini yang masih dipertanyakan oleh para ahli ekonomi syariah di tempat kita. Kita tidak memungkiri di sana ada sebagian tokoh yang membolehkan dan masih banyak juga yang melarang. Di antara sisi yang bahasanya, sisi pertimbangan bahasanya KPR di bank syariah itu belum sesuai syar'i adalah sebenarnya KPR di bank syariah ini hakikatnya adalah utang tapi bayar lebih, atau hakikat yang kedua bank menjual barang yang belum dia miliki. Ada dua transaksi andalan yang digunakan oleh bank syariah untuk KPR. Pertama, transaksi ijarah mutahiyah bitamlik, dan yang kedua transaksi murabahah lil amir bisyira'. Kita lihat transaksi yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik itu prinsipnya gini. Anda sewa, jadi istilah saja yang membuat ini rumit, Pak ya. Aslinya gampang. Begini, Anda sewa, tapi dengan perjanjian, pokoknya nanti setiap bulan bayar. Nanti kalau sudah sampai 10 tahun, barang ini saya kasihkan. Misalnya ya, Bapak Ibu punya sebuah rumah, kemudian ada orang yang mau sewa. Terus kita bilang sama dia, saya mau sewakan ini tapi dengan syarat, satu, harus 10 tahun. Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh saja kan ya. Kalau cuman sewa 1 tahun 2 tahun saya nggak mau, harus 10 tahun.
Kalau konsumen nggak mau ya sudah pilih yang lain. Dia mau. Nah, angsur atau bayar setiap bulan sekian atau setiap tahun. Anda bayar setiap tahun 10 juta. Setiap tahun 10 juta selama 10 tahun. Flat, rata terus 10 10 10. Jadi totalnya 100 juta. Nilai rumah ini sebenarnya 90 juta dia beli dulu, tapi dia sudah dapat untung 10 juta dengan cara disewakan tadi. Kemudian pemilik rumah janji, nanti kalau sudah 10 tahun rumah ini saya kasihkan ke Anda. Namanya apa? Ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa berujung pindah kepemilikan. Nah, itu yang dipakai oleh bank. Jadi bank begini, rumah ini rumah bank, rumah ini rumah bank, disewakan ke nasabah. Cicilan itu sebagai nilai sewa. Cicilannya biasanya berapa? Misalnya sebulan 1.200.000 atau anggap saja 1 tahun 12 juta. Dia bayar setiap tahun 12 juta terus selama 15 tahun. Nanti kalau sudah 15 tahun rumah itu diserahkan. Rumah itu diserahkan. Sudah? Jadinya rumah itu jadi hak milik setelah 15 tahun. Ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Boleh atau enggak transaksi kayak gini? Hah? Enggak boleh. Kenapa, Pak? Ada 2 akad. Yang pertama yang mana sewa, yang kedua jual beli. Baik, ya. Kepemilikan. Baik. Begini. Ijarah muntahiyah bitamlik, konsekuensinya itu berbeda. Di situ ada akad ijarah dan ada akad baik. Padahal yang namanya sewa dengan baik, dengan jual beli itu konsekuensinya beda. Sewa itu pindah kepemilikan atau tidak? Tidak. Kalau baik pindah kepemilikan atau tidak? Pindah kepemilikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la syartani fi bai'atin. Tidak boleh ada 2 syarat dalam satu jual beli. Di antara penjelasannya adalah 2 syarat yang dia jika digabungkan nanti konsekuensinya beda. Yang itu memicu terjadinya sengketa. Sehingga ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan hadis la syartani fi bai'atin dilarang oleh sebagian ulama. Karena sewa sama jual beli itu konsekuensinya beda. Yang satu pindah kepemilikan, yang satu tidak pindah kepemilikan. Terus bagaimana yang boleh? Yang boleh itu ijarah muntahiyah bil wa'di bitamlik. Ketambahan kata al wa'di. Sewa berujung janji beli. Gimana ini? Jadi 15 tahun tapi nanti janji. Pokoknya kalau sudah 15 tahun janji kita jual beli. Ini repot lagi. Terus gimana? Karena baru janji beli dan janji itu bukan akad, maka dia tidak mengikat. Dia tidak mengikat. Sehingga dia tidak mempengaruhi syarat pertama dan syarat kedua. Mahfum? Syarat pertama jalan sendiri, syarat kedua jalan sendiri. Dipisahnya dengan janji. Ketika dia sudah sewa 15 tahun, rumah ini punya siapa? Punya siapa? Masih pemilik pertama. Bukan penyewa. Sudah? Kemudian kemarin kan janji beli, mengikat tidak? Tidak mengikat. Artinya begini, karena tidak mengikat berarti akad sewa ini enggak terganggu. Akad sewa tidak terganggu. Karena tidak mengikat, maka janji kemarin tidak harus ditepati. Berarti bisa saja terus pemilik rumah ini, saya nggak jadi mau jual, silahkan Anda pergi dari sini. Loh, terus kemarin yang saya bayarkan itu nilai uang sewa, bukan uang cicilan. Anda silahkan mau cari rumah yang lain kalau mau beli rumah. Ini janji yang tidak mengikat. Atau si penyewa terus, saya nggak jadi beli rumah Anda, saya tak cari yang lain, silahkan saja. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik. Baik, Pak. Semakin rumit ya. Dan itu memicu yang namanya sengketa. Makanya kemudian para ulama melarang hal ini, dan ini skema yang
tidak dibenarkan untuk jual beli. Apalagi ya, bank itu boleh nggak beli rumah untuk dijual? Misalnya ada bank, kemudian dia beli rumah banyak, terus disewakan, dikontrakkan, boleh nggak? Boleh nggak bank melakukan seperti ini? Nggak boleh, Pak. Selama bank itu masih terikat dengan regulasi BI, dia di bawah regulasi BI, tidak dibenarkan melakukan bisnis real. Bank boleh beli rumah tapi dipakai kantor. Tapi kalau bank beli rumah mau disewakan, tutup itu bank, dilikuidasi dia, nggak boleh. Karena itu sebenarnya rumah ini rumah siapa? Rumah ini rumah siapa? Rumah kontraktor, tapi disewakan oleh bank. Loh, kamu kok menyewakan rumah orang lain tuh atas dasar apa? Ini rumah kontraktor, belum pindah tangan ke bank, tapi disewakan oleh bank. Duitnya dinikmati bank. Nah, itu sisi janggalnya ketika ada sebuah bank menggunakan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Atau yang kedua, transaksi murabahah lil amir bisyira. Murabahah itu sederhananya, Pak. Murabahah itu prinsipnya begini. Anda jual barang, kemudian ketemu konsumen. Saya beli ini 100, arep mbateni piro? Ya tak tuku 120. Ini namanya jual beli murabahah. Di situ ada dua unsur. Pertama apa? Harga kulaan disebutkan. Jujur dia. Saya beli ini 100, jujur. Unsur yang kedua ada untungnya. Mau ngasih untung berapa? Saya kasih untung 20.000. Boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya jual beli murabahah. Sebenarnya kita sering mempraktekannya, Pak. Cuman kadang nggak tahu istilahnya, jadinya terasa keren saja istilahnya. Akrab di tempat kita murabahah itu. Nah, ini ada kasus murabahah lil amir bisyira. Ini sebenarnya sering kita lakukan. Bapak Ibu tahu yang namanya mindering? Itu bahasa Jawa Timur ya. Mindering itu adalah nggak punya KBBI ini. Ada orang yang jual beli perabotan ya. Dia keliling ke kampung perabotan ya, Pak. Lawe-lawe. Lawe-lawe. Kemudian ada salah satu konsumen yang lihat, punya baskom nggak, Pak? Nggak ada. Terus dia bilang, ya insya Allah seminggu lagi tak bawakan. Seminggu lagi tak bawakan. Apa di sini? Sudah terjadi transaksi belum? Orang ini kan baru tanya, saya mau beli baskom, punya enggak? Enggak punya. Seminggu lagi tak bawakan. Terus dia janji, ya sudah nanti kalau sudah ada baskom saya beli. Seminggu depan dia bawa itu baskom. Sudah jadi beli enggak ini? Baskom ini otomatis terbeli atau belum? Ya? Belum. Otomatis terbeli atau belum? Belum. Nah, kemarin kan sudah janji, katanya mau beli, Bu. Enggak jadi ya, Pak, sudah beli. Sakit hati enggak ini? Biasa saja. Nanti kalau enggak laku di sini kan laku di sana ya. Ini namanya murabahah lil amir bisyira. Kalau dia jadi beli, berapa harganya? Dia nyebut harga, modal saya sekian, arep dibadeni piro, silahkan. Jadinya murabahah lil amir bisyira. Itu akrab dengan kita transaksi itu. Tapi karena istilahnya saja yang mungkin buat orang itu semakin kayaknya sangar begitu, Pak ya. Syaratnya apa murabahah lil amir bisyira ini? Anda harus punya barang itu. Mau dijual tapi nggak punya barang, ini dilarang. La tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Hadis dari Hakim bin Hizam. Ketika bank itu mau melakukan murabahah untuk rumah, pertanyaan satu lagi, rumah ini punya siapa? Bank tidak beli rumah ya. Bank kan tidak boleh beli rumah untuk dijual. Kalau bank beli rumah untuk dijual, bank dilarang dalam aturan mereka, dalam aturan BI. Karena itulah sistem seperti ini hakikatnya tidak berbeda dengan praktek pinjam duit bayar
lebih, meskipun dia pakai nama murabaha lil amin bisyira atau ijarah muntaya bitamlik, aslinya tidak ada bedanya, karena dua transaksi ini tidak berlaku secara hakikat. Wallahu alam. Ini oleh panitia harus ditutup, kita masuk sholat duhur. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah sabar mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.